Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 10 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami dari Galilea. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus masih mengajar sampai sekarang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Diki Mamento. Kepada Saudara Diki, kami persilahkan. Renungan pagi 10 Maret dengan judul Guru dari Galilea. Ayat tema, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Setelah kematian Stefanus, mulailah penganiayaan yang begitu hebat terhadap orang-orang percaya di Yerusalem, sehingga mereka semua tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mengenai semangatnya dalam pekerjaan yang kejam ini, dia berkata di kemudian hari, "Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Bahwa Stefanus bukan satu-satunya yang menderita kematian dapat dilihat dari kata-kata Saulus sendiri, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati." Kisah Para Rasul 26 ayat 9-11. Pada saat yang penuh bahaya ini, Nikodemus maju ke depan tanpa gentar dan mengakui imannya kepada Juru Selamat yang disalibkan. Nikodemus adalah anggota Sanhedrin dan bersama yang lainnya tergerak oleh ajaran Yesus. Ketika dia menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang menakjubkan, keyakinan telah melekat dalam pikirannya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Terlalu tinggi hati untuk secara terbuka menyatakan simpatinya kepada guru dari Galilea, dia mencari kesempatan untuk wawancara rahasia. Dalam wawancara ini, Yesus telah mengungkapkan kepadanya rencana keselamatan dan misinya ke dunia. Namun Nikodemus masih ragu-ragu. Dia menyembunyikan kebenaran di dalam hatinya. Dan selama 3 tahun hanya ada sedikit buah yang terlihat. Namun meskipun Nikodemus belum secara terbuka mengakui Kristus, ia berulang kali menggagalkan rencana para imam di Dewan Sanhedrin untuk menghancurkan dia. Ketika akhirnya Kristus ditinggikan di kayu salib, Nikodemus teringat kata-kata yang diucapkannya kepadanya dalam wawancara malam hari di Bukit Zaitun. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Dan dia melihat dalam diri Yesus penebus dunia, bersama Yusuf dari Arimatea. Nikodemus menanggung biaya penguburan Yesus. Para murid takut untuk menunjukkan diri mereka secara terbuka sebagai pengikut Kristus. Namun Nikodemus dan Yusuf dengan berani datang membantu mereka. Bantuan dari orang-orang kaya dan terhormat ini sangat dibutuhkan pada saat kegelapan itu. The Acts of the Apostles 103 dan 104. Terima kasih atas penata layanan Saudara Diki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus yang adalah guru dari Galilea. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 118, paragraf 3. Pada zaman Kristus, banyak orang mendengar Injil
namun pikiran mereka digelapkan oleh ajaran palsu, dan mereka tidak mengenali guru dari Galilea yang rendah hati sebagai utusan Allah. Tetapi setelah menerima kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka melihat siapa Yesus yang sebenarnya. The Acts of the Apostles, halaman 118, paragraf 3, melanjutkan. Terang sorga menembus pikiran gelap orang-orang yang telah ditipu oleh musuh-musuh Kristus. Mereka sekarang melihat Dia ditinggikan sebagai pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Inilah yang Paulus dan Nikodemus alami. Paulus bersaksi kepada Raja Agripa dalam Kisah 26 ayat 12 sampai 15. Dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Berulang-ulang Paulus menyaksikan pertobatannya saat dia bertemu dengan Yesus. Sejak hari itu, Saulus menjadi Paulus. Yesus menggunakan Paulus menjadi saksi kepada bangsa-bangsa lain. Setelah mengenal Yesus dan menerima Yesus hidup di dalam dia, segala sesuatu Paulus anggap sampah. Filipi 3 ayat 8 berkata, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Kemudian Nikodemus, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 105, paragraf pertama. Kini, ketika orang-orang Yahudi berusaha menghancurkan gereja yang masih bayi, Nikodemus maju untuk membelanya. Tidak lagi berhati-hati dan bertanya-tanya, dia mendorong iman para murid dan menggunakan kekayaannya untuk membantu menopang gereja di Yerusalem dan dalam memajukan pekerjaan Injil. Orang-orang yang di masa lalu menghormatinya sekarang mencemooh dan menganiayanya, dan dia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini, namun dia tidak goyah dalam membela imannya. Apa yang Nikodemus alami sama dengan yang Paulus alami. Setelah mengenal Kristus, guru dari Galilea, Nikodemus tidak khawatir akan reputasi dan harta. Dia rela korbankan semuanya demi Kristus, agar pekerjaan Injil di dunia menjadi maju. Kelahiran kembali yang guru dari Galilea ajarkan kepada Nikodemus telah menjadi kenyataan. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 7 Februari tahun 1888, paragraf 9. Kebenaran tidak populer pada zaman Kristus. Kebenaran tidak populer di zaman kita. Hal ini sudah tidak populer sejak setan pertama kali membuat manusia tidak menyukai hal tersebut dengan menyajikan dongeng-dongeng yang mempesona dan mengarah pada sikap meninggikan diri. Bukankah saat ini kita menjumpai teori dan doktrin yang tidak mempunyai dasar firman Allah? Tetapi guru kita dari Galilea tidak tinggalkan kita. Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh kebenaran. Dialah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab guru dari Galilea adalah guru kita dan terus mengajar sampai sekarang. Agar kita tidak disesatkan oleh teori dan doktrin yang tidak punya dasar firman Allah."
Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 125 tahun 1906 paragraf 6, Kristus adalah guru ilahi, kebenaran, jalan, dan hidup. Kemudian dalam Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1 berkata, Guru ilahi mengatakan, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi kita adalah Yesus Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, dan hanya Roh-Nya Kristus yang kompeten untuk mengajar kita. Perhatikan, Nyonya White tulis, Rohku sendiri yang kompeten. Artinya, tidak ada roh yang lain. Hanya Roh Kristus yang kompeten mengajar kita. Maka, pengalaman Paulus dan Nikodemus menjadi bagian kita. Bukan lagi posisi, prestasi, dan harta yang terutama, tetapi mengenal Yesus adalah yang terutama. Kabarkan Yesus, tinggikan Yesus, maka banyak orang yang akan Yesus tarik datang kepadanya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, menjadikan Yesus guru kita, agar kita menjadi saksinya yang penuh kuasa kepada sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini. Bagaimana pengaruh dan ajaran dari guru dari Galilea, Yesus Kristus, kepada Nikodemus dan Paulus. Oleh pengenalan mereka akan Yesus Kristus mengubahkan hidup mereka, sehingga bukan lagi harta, bukan lagi prestasi dan pencapaian dunia yang terutama, tetapi menerima Kristus dalam hidup mereka, itulah yang terutama. Sebab bila mana Kristus di dalam kami, itulah pengharapan akan kemuliaan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati, agar roh Kristus masuk dalam hati ini, dan mengajar kami, sebab rohnya Yesuslah yang kompeten mengajar kami, mengubahkan hidup kami, agar pengalaman Nikodemus dan Paulus menjadi bagian kami, dan saat Yesus datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.